Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 saat menghadapi Uzbekistan di babak fase grup Piala Asia U20. Dengan hasil imbang ini membuat Indonesia gagal lolos ke babak perempat final karena di grup A yang peringkat pertama ada Uzbekistan, kemudian peringkat kedua ada Irak, ketiga Indonesia, keempat Syria. Oke. Walaupun demikian, kita tetap harus mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh Indonesia di laga ini. Dan tak sedikit juga yang mengatakan Indonesia bersama Shin Tae-yong gak mampu memanfaatkan momentum di saat pertandingan sebelah Irak menghadapi Syria bermain imbang dengan skor 1-1. Nah, ketika Indonesia gagal lolos ke babak perempat final, ada yang memberikan statement pembelaan untuk Indonesia U20 tentang ya secara kualitas tentu sulit kita untuk bisa mengalahkan Uzbekistan. Di sisi lain, aku fair-fairan ya, nggak membela ujuk-ujuk Shin Tae-yong penuh-penuhan. Tapi di sisi lain, ada juga statement yang mengatakan bahwa ya ini kesempatan bagi Indonesia untuk bisa berada di bawah Uzbekistan. Nah, tapi di momen itu Indonesia nggak mampu memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Ya, karena Indonesia dari sisi penyerangan attacking pun sulit banget untuk bisa masuk ke daerah permainan dari Uzbekistan. Apa parameternya? Aku menyebutkan Indonesia sulit masuk ke daerah permainan dari Uzbekistan karena laporan data dari AFC teman-teman dari sisi distribusi bola pada saat Indonesia bermain di daerahnya sendiri kemudian masuk memberikan bola ke daerah permainan Uzbekistan, itu Indonesia menghasilkan hanya sebesar tingkat keberhasilan passing 50,9%. Nah, dari angka itu aja udah menandakan bagaimana sulitnya Indonesia untuk bisa melakukan permainan yang rapi dari lini bawah, tengah sampai ke depan. Ya, inilah dia sepak bola teman-teman. Ya, end produknya tetap hasil. Dari sisi pertandingan ini hasil tidak dimiliki oleh Indonesia U20 bersama Shin Tae-yong. Kalaupun misalnya kita berpikiran dan memasang badan dan mengelontarkan statement seperti ini, ya jelaslah secara kualitas kita kalah sama Uzbekistan. Kalau misalnya ada orang yang berpikiran seperti itu, otomatis ya ngapain kita ikut Piala Dunia U20? Contohnya ya, Korea Selatan menghadapi Jerman beberapa waktu yang lalu. Tapi di case Korea Selatan menghadapi Jerman, bisa diputar balikan keadaan oleh Shin Tae-yong. Menang Korea Selatan pun pada saat Jepang di Piala Dunia. Nah, jadi kalau kita bicara memasang tameng badannya secara kualitas, ya memang beda. Tetapi ini di atas lapangan. Taktikal, pemain-pemain tersebutlah menjadi faktor yang membedakan. Nah, problemnya ekosistem sepak bola kita kan bermasalah. Teman-teman sudah pasti lebih tahu daripada aku. Nah, itu yang membuat perbedaan apa yang terjadi di permainan sepak bola Indonesia kita. Bagaimana cara bisa meng-create sebuah peluang itu kan berasal dari bawah dulu. Dari bawah ke tengah ini Indonesia nggak bisa. Nah, gimana mau bisa menciptakan peluang? Di pertandingan pertama, pertandingan kedua, walaupun Indonesia menang lawan Syria, tetap Indonesia kesulitan untuk membangun serangan. Bangun serangan sulit, ciptakan gol pun nggak akan pernah bisa. Ya, bisa, tapi hanya mengharapkan dari kesalahan lawan. Nah, itu dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di atas lapangan bagaimana taktikal yang digunakan oleh kedua tim. Ya, Uzbekistan di atas kertas gunakan pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Indonesia gunakan pola yang sama juga 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Nah, ini istilah kepelatihannya tactical mirroring. Jadi sama polanya di atas kertas. Yang akan membedakan situasi di atas lapangan ini nanti, yaitu pemain-pemain itu sendiri. Karena dengan tactical mirroring, sama polanya di atas lapangan teman-teman, akan berduel lah 1 lawan 1 antara setiap pemain di atas lapangan. Nggak heran pada akhirnya di babak pertama, lihat Indonesia teman-teman banyak menghasilkan ataupun memberikan peluang kepada Uzbekistan. Karena individu dari Indonesia di lini bawah nggak proper. Salah passing lah, kemudian blunder lah yang secara klinis itu nggak bisa dimanfaatkan oleh Uzbekistan dengan bagus. Nah, ini kan PR kita kan.
Indonesia. Nah, tactical mirroring itu secara spesifik seperti ini teman-teman. Kalau misalnya di atas lapangan, maka akan terjadilah head to head antara satu pemain dengan pemain lainnya. Hugo Samir ke Abdu, Hoki Caraka ke Abu, Ronaldo ke Iza, kemudian dua gelandang di tengah, Arkan ke nomor 15, Ahmad sama nomor 22, kemudian Zakri Ashraf akan menjaga pergerakan dari Zavo, ini pada saat attacking ya, dari Uzbekistan. Kemudian Doni Tripamungkas akan menghadapi Abo, Umar menghadapi nomor 4 Indonesia, Ferrari nomor 7 ke Robi Darwis, Kakang nomor 15. Nah, jadi kan ini satu persatu jumpa pemain di atas lapangan. Nah, ketika jumpa satu persatu pemain di atas lapangan, seperti yang aku sampaikan tadi, yang akan sangat membedakan individu-individu masing-masing itu sendiri. Nah, aku jujur, di laga ini jelek banget Uzbekistan. Jelek banget. Kita tahu Indonesia tanpa bola gunakan pola 5-4-1. Indonesia kita ubah polanya menjadi 5-4-1. Jaki turun, Doni, Arkan, Ahmad, kemudian Hugo Samir, Ronaldo Kuateh, Oki Caraka, Abu naik, 3 back mereka naik, 2 gelandang mereka. Nah, di sini sering banget kan akhirnya Uzbekistan bermain delay, menunggu lama di bawah aja. 1-2 sentuhan. Tujuannya ini untuk menarik pemain-pemain dari Indonesia keluar dari daerah permainan timnas Indonesia. Nah, di situ pemain Indonesia nggak terpancing. Nah, ketika itu nggak terpancing, otomatis ruang yang muncul itu cuma ada di sektor kanan ataupun kiri. Zonal marking. Itu coba dieksploitasi oleh pemain-pemain Uzbekistan, menyerang dari sektor kiri ataupun kanan. Oke ya. Nah, di samping itu nggak ada kreasi lebih tinggi dilakukan oleh Uzbekistan. Kita kembalikan tadi, karena mirroring taktikal, maka akan bertemulah Jaki ke Javo, Doni ke nomor 14, kemudian 3 pemain depan dari Indonesia berhead to head dengan 3 pemain belakang dari Indonesia. Kemudian di tengah ini pun head to head dengan 2 pemain Indonesia juga. Artinya harus ada pergerakan dinamis yang dibuat oleh pemain-pemain dari Uzbekistan ini untuk bisa menciptakan overload, pergerakan-pergerakan tanpa bola, dan itu tidak dilakukan oleh Uzbekistan sampai habis babak kedua. Dan pada saat Uzbekistan aku katakan deadlock, sulit untuk bisa menciptakan gol ke gawang Indonesia, momentum itu nggak bisa dimainkan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Mungkin Coach Sintayong udah menerapkan taktikal apa yang ingin dia lakukan bersama Indonesia, tapi mungkin juga pemain-pemain kita nggak mampu mengaplikasikannya. Nah, mengaplikasikannya seperti apa? Contoh, bangun serangan dari bawah ke tengah nggak bisa. Itu salah pelatih atau pemain? Coba silahkan komen di bawah. Kalau misalnya build up serangan aja nggak bisa, bagus masuk bola itu dibuat ke daerah permainan Uzbekistan, itu salah pelatih atau salah pemain? Sekali lagi yang ketiga, kalau misalnya pelatih udah memberikan ide di lapangan, kemudian pemain Indonesia mencoba membangun serangan yang coba dibangun oleh Indonesia itu passing-passingnya salah, ataupun hilang bola tiba-tiba ditekan, panik, sehingga nggak bisa terbangun serangan tersebut dengan ideal. Itu salahnya pelatih atau pemain. Nah, pun demikian kita harus memahami bahwa tetap ini tanggung jawabnya pelatih. Semua komando itu ada di bawah pelatih. Nah, di momen ini Sintayong pun dilematis tentunya. Dengan situasi sepak bola kita yang mungkin kemampuannya seperti itu, Sintayong pun mau seperti apa lagi? Salah satu opsinya tentu dengan mencari pemain-pemain keturunan. Kan udah dia sampaikan butuh pemain naturalisasi. Di sisi lain, ya kita pun tahu ekspektasi supporter kita mau menang. Itu membuat ya pelik juga ya bagi Coach Sintayong pun. Ya itulah ya PR dari sepak bola kita, dan ini mungkin udah terulang-ulangi, tetapi semoga ini terperbaiki ke depannya. Kita tidak pernah bosan menyampaikan hal tersebut. Bye.